DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar seminar guna menelusuri hari jadinya dengan menggali potensi sejarah sesuai data yang akurat melalui fase sejarah terdahulu dan sejarah sekarang. Seminar yang digelar pada Rabu 21 Oktober 2020 itu dihadiri oleh Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono dan beberapa anggota Dewan, mantan Bupati Nganjuk Sutrisno, Dispar Porabut, Komunitas Pecinta Sejarah Nganjuk, Yayasan Sadang Nganjuk, Rokok Masya, dan LSM. Sedangkan narasumber ada 3 orang yaitu Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, Sukadi, dan Rudi Handoko. Sebelum membuka seminar, Tatit Heru Cahyono mengatakan, kegiatan ini berawal dari diskusi-diskusi kecil para pegiat budaya, LSM, dan media yang sering berkonsultasi tentang sejarah Nganjuk, khususnya hari jadi DPRD. Tatit sangat optimis dari seminar itu nantinya akan dihasilkan kajian-kajian sebagai statement ke depannya. Pihaknya berharap pasca seminar digelar akan menghasilkan kajian yang benar, valid terkait hari jadi DPRD Nganjuk, sehingga minimal bisa sebagai acuan dasar dalam melaksanakan tugas agar menambah spirit dan mengetahui DPRD di fase dahulu fungsinya apa saja. Menurutnya menilik dari fungsi sejarahnya, Tatit berharap hendaknya DPRD lebih memaksimalkan kinerja dari 3 fungsi yang sudah dimiliki sekarang, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi budgeting. Usai seminar, salah satu narasumber mengatakan, temuan-temuan dan penelusuran sejarah DPRD Kabupaten Nganjuk kemudian dituangkan dalam naskah berjudul Sejarah Cikal Bakal Nama Anjuk Ladang. Ia menggarisbawahi data sementara dari kajian itu adalah DPRD Nganjuk sudah ada sejak 1 Januari 1929. Hal ini dilihat berdasarkan Statblad nomor 310 tanggal 9 Agustus 1928. DPRD Kabupaten Nganjuk saat itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari anggota dari orang Belanda, orang Cina, penunjukan dan perwakilan dari 5 distrik di Nganjuk. Kelima distrik itu adalah Distrik Lengkong 1 orang, Distrik Kertosono 2 orang, Distrik Warujayang 3 orang, Distrik Nganjuk 3 orang, dan Distrik Berbek 2 orang. Perwakilan dilaksanakan secara pilihan dan DPRD Nganjuk saat itu dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk. Hasil seminar kali ini nanti tindak lanjutnya kayak apa, nanti juga perlu ada kajian-kajian, baik itu dari sisi hukum, dari sisi budaya. Ini nanti kita perlu minta kajian-kajian dari mereka-mereka yang membidangi, sehingga kita belum tentu ini nanti tindak lanjutnya kayak apa. Harapan kami nanti kan bisa ditemukan benar-benar kajian yang valid terkait dengan hari jadi DPRD Kabupaten Nganjuk khususnya, hingga setelah ditemukan itu minimal bisa digunakan acuan teman-teman dalam melaksanakan tugas. Tambah spirit bahwa dulu di Kabupaten Nganjuk lahirnya parlemen, Polskrat atau zaman Belanda seperti itu fungsinya kemarin itu kayak gini. Setelah zaman Republik tertata seperti ini, ada 3 fungsi ini korelasinya apa, sehingga teman-teman dengan kondisi yang seperti ini minimal nanti ada tambahan semangat. Kalau mungkin yang dulu fungsinya tidak seperti ini, tapi DPR yang sekarang ini kan fungsinya sudah jelas, fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi budgetingnya itu. Sementara salah satu anggota komunitas kota memiliki kesimpulan yang sama dengan Sukadi, bahwa cikal bakal hari jadi DPRD Kabupaten Nganjuk jatuh pada 1 Januari 1929. Kemudian diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Dalam pemilu DPR yang pertama kali digelar di Nganjuk pada tahun 1955,
memperebutkan 35 kursi, yakni 13 kursi PNI, 11 kursi PKI, 7 NU, 2 Masyumi, 1 Perwari dan 1 Ilmu Sejati, dan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diberlakukan sejak 8 Agustus 1950. Pada kesempatan yang sama, Purna Guru Besar Sejarah Indonesia di Universitas Airlangga Surabaya, Aminuddin Kasdi, mempelajari sejarah hari jadi DPRD Kabupaten Nganjuk dari berbagai kriteria dan sudut pandang, yaitu mempelajari penanggalan yang tertua, arti dan makna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peristiwa penting yang bermakna dan membanggakan bagi kehidupan di wilayah suatu bangsa. Lalu menurut dia, nilai kesejarahannya, misalkan proklamasi, kebangkitan nasional, kemudian sebagai kesepakatan luhur antar berbagai pihak. Aminuddin juga menetapkan sejarah DPRD Kabupaten Nganjuk berdasarkan sudut pandang view of standpoint. Masanya yaitu pada masa undang-undang dan peraturan pada zaman kolonial India Belanda, lalu pada masa undang-undang setelah proklamasi kemerdekaan, dan pada masa menurut tradisi bangsa yang pernah hidup. Dari 3 hal tersebut juga dibedah, belum diketahui tanggal, bulan, dan tahun yang pasti yang ditetapkan sebagai hari jadi DPRD Kabupaten Nganjuk. Menurut dia itu masih kriteria secara umum dan masih perlu pembahasan lebih dalam lagi. Sebagai tanggal yang intinya itu dilihat dari sudut pandang atau view of standpoint, dari mana orang itu melihat atau visi itu ada 2 kategori, ada 3 kategori. Satu, undang-undang atau peraturan yang mengenai masalah perwakilan dari zaman kolonial, yaitu zaman Hindia Belanda. Nah, yang kedua, undang-undang yang berasal dari masa nasional, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, itu yang mana yang dipilih? Nah, kalau yang kolonial itu adalah undang-undang itu sebagai instrumen eksploitasi penjajah terhadap bangsa Indonesia. Nah, kalau yang sesudah kemerdekaan itu adalah sebagai usaha meskipun belum berhasil, yaitu untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu. Nah, yang ketiga, apakah menurut tradisi? Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.